Oke. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Miranti. Bu Fitri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Miranti baik. Bu Miranti sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Fitri. Mohon maaf nih Bu Fitri, sebelumnya saya mengganggu waktunya Bu Fitri nih. Apakah Bu Fitri ada waktu untuk bisa berdiskusi dengan saya Bu Fitri hari ini? Nah, alhamdulillah nih Bu Miranti, kebetulan saya ini sedang ada waktu luang. Namun mungkin sedikit terbatas waktunya, sekitar 15 sampai 20 menit. Tidak apa-apa Bu Miranti? Gak apa-apa Bu Fitri, Alhamdulillah justru saya sangat berterima kasih Bu Fitri mau meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol nih dengan saya. Makasih ya Bu Fitri sebelumnya. Sama-sama Bu Miranti. Nah Bu Miranti, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan sama saya hari ini? Begini Bu Fitri, sebetulnya ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya Bu Fitri nih. Jadi saya melihat bahwa murid-murid saya ke sekolah itu membawa makanan yang instan Bu Fitri, yang mengandung pengawet kayak sejenis makanan yang junk food gitulah Bu Fitri. Jadi saya ada rasa khawatir gitu Bu Fitri dalam hati saya. Aduh ini kan kalau saya kan mengajar di pendidikan anak usia dini ya Bu Fitri. Jadi saya khawatir nih kalau anak-anak terlalu sering makan makanan yang seperti ini, takut berbahaya untuk kesehatannya gitu Bu Fitri. Jadi jarang sekali gitu mereka membawa makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Itu jarang banget Bu Fitri. Padahal di sekolah saya itu sebetulnya sudah ada seperti jadwal membawa bekal gitu, jadwal membawa bekal yang sehat tentunya Ibu Fitri ya, kayak nasi, sayur-sayuran, terus snack-nya juga snack sehat itu Bu Fitri. Nah itu yang ada mengganjal di dalam hati saya Bu Fitri. Oh gitu Bu Mira. Jadi Bu Mira itu bertemu dengan saya itu ingin mengkonsulkan kalau di sekolah Bu Mira, murid Bu Mira itu ke sekolahnya suka membawa makanan yang tidak sehat ya Bu Mira ya. Iya Bu Tidak Fitri. sehat, kemudian instan seperti junk food seperti itu ya. Iya betul Dan Bu Fitri kemudian gitu. anak-anak Ibu Mira juga masih jarang mengkonsumsi makanan sehat. Masih Iya, ini ya, iya seperti sayur, iya, seperti itu mungkin ya? Seperti iya betul sayur, Bu. buah, snack sehat. Padahal di sekolah Bu Mira itu sudah ada jadwalnya untuk Mhm. membawa bekal makanan sehat, seperti itu Bu Mira? Iya betul Bu Fitri. Jadi saya Iya, ada khawatir gitu Bu Fitri. iya. Mhm. Jadi ada kekhawatiran ya pada diri Bu Mhm. Mira. Nah, Mhm. Bu Mira, Iya. kira-kira apa yang Bu Mira harapkan dari pertemuan kita kali ini? Ya harapan saya sih Bu Fitri ya, setelah saya berdiskusi dengan Bu Fitri, setelah saya mengobrol gini sama Bu Fitri, saya ada sedikit pencerahan mungkin ya, saya juga ada menemukan solusi gitu, harus gimana gitu saya, sehingga kekhawatiran itu akan berkurang gitu, bahkan, permasalahan saya yang dihadapi di sekolah itu bisa teratasi gitu Bu Fitri, gitu. Jadi pikiran sayanya nggak terganggu lagi Bu Fitri gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan Jadi saya menemukan, iya. iya, saya sangat paham sekali ya Bu Mira ya, berarti, ada kekhawatiran gitu pada diri Bu Mira. Nah, baik Bu Mira, berdasarkan hasil pengamatan Bu Mira nih, Mhm. kira-kira apa nih yang menyebabkan murid Bu Mira, ke sekolahnya membawa makanan yang instan, terus kemudian mengandung pengawet, dan kenapa Mhm. anak-anak itu, jarang membawa makanan yang sehat?
Nah, kalau saya lihat-lihat sih Bu Fitri ya, terus pada saat makan kan kadang-kadang saya juga suka bertanya gitu sama anak-anak, "Nak, kamu kok hari ini bawanya chicken lagi," gitu ya. Anak-anak itu menjawab, "Aku suka Bu Guru," gitu. Jadi mereka itu suka sama makanan-makanan yang seperti itu, mungkin dari rasanya mungkin ya Bu ya, atau mungkin kayak seperti dari bentuk-bentuknya juga mungkin menarik dan dari warna-warnanya juga mungkin menarik dan itu anak-anak suka gitu, "Aku suka Bu ini, rasanya gurih lah," apa gitu ya. Jadi saya melihat sepertinya anak-anak memang menyukai makanan-makanan instan yang seperti itu. Terus, selain itu, saya juga melihat mama-mamanya kan kalau mama-mama sekarang kan maunya yang praktis-praktis aja ya, bunda-bundanya itu. Saya juga, ini sih, jadi, "Ah, biar ini aja lah Bu ya, yang simpel," gitu. Kan tinggal beli, tinggal goreng, kayak gitu. Jadi maunya yang praktis-praktis gitu, sehingga orang tuanya itu kurang kreatif kayaknya di dalam, menyediakan bekal, anak-anak untuk ke sekolah gitu. Itu Bu Fitri. Oh gitu, baik Bu Mira. Jadi Bu Mira ini melihat, anak-anak Bu Mira ya, murid-murid Bu Mira itu kurang menyukai makanan sehat ya, seperti itu ya? Dan juga, kendalanya itu ada pada orang tuanya yang kurang kreatif dalam menghidangkan makanan bekal, seperti itu mungkin ya Bu Mira ya? Iya, Bu. Jadi ada juga sih anak yang, pernah dibawa sama ibunya gitu makanan gitu seperti sayur gitu ya, yang sayur biasa aja gitu tanpa dimodif gitu, malah nggak dimakan, Bu, anaknya itu. Malah nggak mau, "Aku nggak suka, Bu," katanya gitu, "aku nggak suka wortel, aku nggak suka bayam," gitu. Jadi memang kayaknya anak-anaknya kurang menyukai makanan-makanan sehat gitu, Bu. Betul Ibu, gitu. Mhm. Betul. Baik nih Bu Mira nih, lalu, sejauh mana murid Bu Miranti mengenal makanan sehat yang baik untuk tubuhnya? Nah, kalau saya sih ya Bu Fitri, kalau di sekolah gitu ya, mereka itu sebetulnya sudah mengenal jenis-jenis makanan sehat ya Bu ya. Karena, kan, pembelajaran di taman kanak-kanak juga, ada konten materinya tentang, makanan gitu ya, tentang kebutuhan, subtemanya makanan gitu. Jadi kami juga sudah mengenalkan tentang makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang tidak sehat gitu. Kami juga sudah, memberikan edukasi melalui cerita gitu, melalui kayak video-video, gitu, menonton bersama gitu tentang, manfaat, dan, kelebihan kita mengkonsumsi makanan-makanan sehat gitu. Itu Mmm, saya rasa sih anak-anak, di taman kanak-kanak mereka sudah tahu gitu, sudah mengenal makanan makanan yang baik untuk tubuhnya gitu. oh gitu. Baik ya Bu Miranti ya, jadi sebetulnya mungkin murid-murid Ibu itu sudah mengetahui ya jenis makanan-makanan sehat seperti itu. Mhm. Karena juga ternyata Ibu Miranti sudah, menjelaskan dalam pembelajaran ya Bu Miranti ya, tentang Iya. makanan sehat dalam, proses belajarnya gitu. Mhm, Itu Bu? betul Ibu. Betul Ibu, hanya saja itu tadi Bu, kok anak-anak padahal sudah tahu gitu ya, tapi anak-anak tetap aja gitu, belum menyukai makanan yang sehat itu gitu. Padahal kan mereka tadi kan sudah belajar ya Bu ya tentang makanan sehat. Apa mungkin saya kurang menarik gitu ya Bu dalam menyampaikan materi atau kegiatannya? Itu Bu. Oh gitu. Jadi saya juga Iya. mengevaluasi jadinya. Iya, baik, menurut Bu Miranti nih, anak-anak yang sudah memahami pentingnya makanan sehat itu yang seperti apa sih, Bu? Sepertinya kalau anak-anak itu sudah memiliki keyakinan di dalam dirinya bahwa mengkonsumsi makanan sehat itu sangat baik untuk kesehatannya, sehingga ketika mereka berada di manapun, mau itu di sekolah atau di rumahnya, ataupun ketika jalan-jalan dengan keluarganya gitu, mereka tidak mau lagi mengkonsumsi makanan yang, kurang menyehatkan gitu. Gitu, termasuk jadi membawa bekal ke sekolah juga mereka bersemangat gitu, kalau mereka sudah ada keyakinan dalam hatinya, mereka pasti mau gitu, membawa dan mengkonsumsi makanan sehat, dan itu akan tertanam dalam dirinya menjadi pembiasaan gitu, Bu, gitu. Oh, oke, luar biasa. Baik, Bu Miranti nih, eee, pada kondisi ideal yang Bu Miranti harapkan itu ada di misalkan di skala 10 ya, kondisi Mmm.
yang idealnya seperti itu ya Bu Miranti ya. Nah, kalau Mhm mhm misalkan mhm mhm posisinya sekarang, kira-kira murid-murid mhm. Bu Miranti itu ada di posisi berapa? Kalau dilihat-lihat sih Bu ya, jadi memang tidak semua anak ya Bu ya mengalami ya tidak suka sama makanan sehat itu gitu. Ada beberapa ya 50% lah, 40 sampai 50% yang sudah membawa dan mau mengkonsumsi. Paling mungkin di posisi 5 mungkin Bu gitu. Karena baru ada setengah anak setengahnya gitu dari jumlah murid yang membawa makanan sehat Ibu seperti sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ke sekolah. Oh gitu. Jadi menurut Bu Miranti sekarang kondisi murid Bu Miranti itu untuk menyukai makanan yang sehat itu ada di level 5 ya Bu Miranti ya. Iya betul Nah, Bu. Betul. sekarang yang mau saya tanyakan nih Bu Miranti, kira-kira nih Bu Mira ingin meningkatkannya menuju ke level berapa eh, yang Ibu harapkan dari murid-murid Ibu itu? Nah, eee, harapan saya sih maunya semua anak suka ya Bu Fitri ya terhadap makanan sehat gitu ya. Tapi Hmm. kan itu memang prosesnya memang lama dan memerlukan kerjasama dan kolaborasi dengan yang lain gitu mungkin. Mungkin, di tahap 7 atau 8 itu juga sudah cukup bagus Bu Fitri. Jadi ada perubahan gitu, lebih dominan anak-anak menyukai sayuran gitu. Jadi 7 sampai 8 sudah cukup bagus itu kalau menurut saya Bu Fitri. Baik Bu Mira. Jadi yang penting mungkin ada progres dulu ya Bu Mira ya, Iya meningkat betul gitu Bu ya. Fitri, Dari iya yang betul. tadinya 5 meningkat, tadi yang Ibu harapkan berarti antara posisi 7 dan 8 ya Bu Mira ya? Iya betul Bu Fitri. Baik Bu Mira. Kira-kira nih ya Bu Mira, bagaimana yang akan Bu Mira lakukan untuk meningkatkan kesadaran pada murid Bu Mira agar anak-anak Bu Mira itu atau murid-murid Bu Mira itu mau membawa bekal dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Mmm, apa ya Bu ya, mungkin kayaknya kalau ada program gitu, program di sekolah gitu ya, biar anak-anak menjadi suka mengkonsumsi makanan sehat mungkin Bu Fitri, kayak dengan secara menyenangkan mungkin Bu Fitri. Barangkali dengan cooking class mungkin atau program market day di mana market day-nya itu yang bertema makanan sehat tentunya. Nah, atau mungkin melalui program ekstra puding, pemberian makanan sehat dari sekolah. Itu kayaknya itu akan menarik juga gitu. Selain memberikan edukasi juga anak-anak merasa senang gitu dan mengenal makanan sehatnya itu dengan secara tidak langsung gitu Bu Pit. Wah, Gitu. luar biasa sekali nih Bu Mira nih. Menarik ya Hmm. Bu Mira ya, menurut saya itu sangat menarik ide-ide dari Bu Mira itu. Nah, barangkali nih Bu Mira ada rencana lain gitu, ada atau ide lain selain daripada itu? Ya, kalau untuk program-program yang di sekolah kan mungkin itu bisa saja dilakukan ya, tapi kan tetap ya Bu, untuk pembiasaan kita harus memerlukan kolaborasi dengan orang tua gitu. Jadi saya juga kayaknya perlu mengadakan edukasi gitu ya dengan orang tua gitu, agar orang tuanya itu mau lebih kreatif di dalam mengolah makanan sehat yang disukai anak. Misalkan eh, dibuatkan apa gitu dari sayuran, misalkan kayak nugget juga dibuatnya dari ibunya sendiri yang buatnya gitu, yang tanpa pengawet kayak gitu-gitu kan. Ya kayaknya harus itu juga apa ada program edukasi juga untuk orang tua gitu. Dan selalu diingatkan mungkin orang tuanya di rumah gitu ya, anak-anak bahwa harus berkesinambungan gitu. Jadi harus diingatkan selalu mungkin orang tuanya. Itu mungkin Bu. Oke, luar biasa sekali nih Bu Mira nih. Jadi Bu Mira berarti akan melaksanakan kolaborasi ya dengan orang tua untuk mengedukasi Mhm. pentingnya makanan sehat. Kemudian tadi Bu Mira akan mengedukasi untuk tampilannya agar lebih Mhm. menarik ya Bu Mira seperti itu Mhm. mungkin ya. Iya Nah, betul Bu Bu. Mira, kalau saya boleh tahu nih dari beberapa rancangan aksi yang tadi Bu Mira sudah sebutkan tadi, Mhm. mana yang akan Bu Mira prioritaskan dalam jangka waktu dekat ini? Kayaknya yang lebih dekat mungkin pembelian makanan sehat, Bu, ekstra puding, dan mungkin program cooking class itu bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini mungkin, Bu. Gitu.
Jadi untuk dalam waktu dekat ini, Bu Mira akan pemberian ekstra puding ya tadi ya, dengan cooking class. Wah, hebat sekali ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nah, Bu Mira, kira-kira dari program yang barusan, apakah ada kesulitan atau hambatan yang sekiranya nanti akan Ibu Mira hadapi dalam rancangan aksinya? Ya mungkin, hambatannya sih ya menghadapi anak-anaknya gitu ya mungkin ya, mencari daya tarik anak gitu terhadap biar anak-anak itu lebih antusias gitu di dalam melaksanakan kegiatan cooking class itu mungkin. Mungkin saya harus mencari juga, referensi, gimana makanan-makanan sehat yang cocok gitu, yang bisa menarik perhatian anak-anak gitu. Terus mungkin dibawa ke menu cooking class tadi gitu mungkin Bu Fitri. Kayaknya itu Oke, mungkin. baik. Nah, lalu bagaimana kira-kira Bu Mira akan mengatasi hambatan yang sekiranya akan muncul? Ya, saya mungkin mencari informasi ya Bu Fitri, googling lah atau ke media sosial gitu, atau mungkin juga bisa, sharing-sharing dengan orang tua yang sudah, mulai gitu, mengkreasikan makanan-makanan itu, makanan-makanan sehat yang menarik gitu untuk anak-anak gitu. Itu mungkin, Bu. Oke, luar biasa sekali nih Bu Mira nih, ide-idenya cemerlang sekali. Nah, Bu Mira, saya mau bertanya nih, apakah ada yang akan membantu Bu Mira dalam melakukan program tadi? Ada mungkin ya Bu ya, karena program sekolah jadi mungkin saya akan memerlukan rekan kerja gitu ya, kayak guru-guru, kepala sekolah gitu untuk melaksanakan program tadi. Mungkin saya juga akan, tentunya orang tua juga dan komite sekolah juga pasti, terkait ya Bu ya, kalau di pendidikan anak usia dini pasti terkait. Jadi mungkin, rekan kerja, komite, dan orang tua sama-sama saling membantu mungkin saya perlukan di dalam pelaksanaan program ini Bu. Oke, menarik sekali nih Bu Mira. Berarti nanti Bu Mira akan melakukan banyak diskusi ya dan Mhm, kolaborasi gitu dalam mhm. mungkin merancang menu ya Bu Mira ya, Iya. agar lebih menarik lagi untuk anak-anak. Iya, Bu, Betul Bu Mira? mhm. Begitu? Betul, Bu Fitri, betul. Nah, sekarang nih yang mau ditanyakan, kira-kira kapan Bu Mira akan memulai kegiatannya? Kayaknya minggu ini udah bisa kayaknya ya, Bu Fitri, ya. Saya jadi bersemangat ini setelah ide jadi saya lebih bersemangat gitu. Minggu ini insya Allah bisa kayaknya, Bu, Nah, luar dilaksanakan. biasa nih. Saya juga mendengarkan cerita Bu Mira itu jadi sudah tidak sabar gitu, ingin mendengarkan nanti cerita Bu Mira bagaimana ketika setelah melaksanakan aksinya gitu. Saya juga jadi ikut antusias nih Bu, mendengarkan cerita-cerita Ibu gitu. Nanti bagaimana kegiatannya akan dilaksanakan gitu. Nah, nanti Bu Iya, Mira jangan lupa cerita sama saya ya kalau sudah siap. melaksanakan kegiatannya. Nanti Siap, Bu Fitri. progresnya nanti ceritain bagaimana, apakah berhasil, mudah-mudahan sih berhasil ya Bu Mira ya, Amin dalam amin, Bu melaksanakan, Fitri, semua amin. kegiatannya. Mmm, Oke, baik, Bu Mira, mungkin pembicaraan kita, sampai di sini karena sudah, lebih dari 15 menit ya Bu Mira ya. Seperti yang iya, tadi saya katakan, waktunya mungkin saya terbatas 15 sampai 20 menit, seperti itu Bu Mira. Nah, mhm. kira-kira nih saya mau tanyakan sama Bu Mira, apa yang didapatkan sama Bu Mira dari pembicaraan kita hari ini? Wah, alhamdulillah Bu Fitri. Jadi, kebingungan dan rasa khawatir saya ini sedikit, apa, teratasi ya Bu Fitri. Jadi saya ada, berarti gini loh, ya bisa juga nih ini gitu. Saya jadi ada ide-ide gitu untuk melakukan program gitu yang mudah-mudahan gitu programnya akan berjalan dengan lancar gitu. Jadi Amin. sayanya sedikit jadi antusias gitu Bu Fitri, setelah ngobrol sama Bu Fitri, iya ternyata ada solusinya loh buat mengatasi permasalahan yang saya khawatirkan. Terima kasih ya Bu Fitri Iya, sudah sama-sama. membantu saya meluangkan waktunya gitu sehingga saya, dapat menemukan solusi Bu Fitri gitu. Makasih banyak. Ya, sama-sama Bu Mira, saya juga berterima kasih sama Bu Mira sudah mau bercerita gitu, berbagi cerita dengan saya, sudah percaya. Alhamdulillah kalau misalkan, setelah berbicara dengan saya ternyata, lebih terbuka gitu ya ininya, Iya, iya Bu Mira.
Baik Bu Mira, mungkin, sampai di sini dulu, saya doakan semoga apa yang sudah Bu Mira rencanakan bisa berjalan dengan lancar, sukses terus ya Bu Amin Mira amin. ya. Amin Bu Fitri. Saya tunggu Amin. cerita-cerita selanjutnya nih Bu Mira nih. Siap siap. Baik Bu Mira, Iya, mangga Bu Fitri. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.